dengan datang sudah lambat termasuk keyakinan kelas kita? Tidak. Kita tahu apa keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu, tidak mengurus waktu. Datang harus tepat waktu. Nah, ibu doakan semoga Talita hari esoknya tidak terlambat lagi ya. Nah, sekarang boleh kembali. Nah, Saya Talita Nazifa, saya dari kelas 5. Saya sangat senang belajar dengan mereka. Saya menemukan solusi dari masalah saya. Terima kasih Bu Rika. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan desiminasi pada hari ini. Kemudian salawat dan salam tanpa pula kita kirimkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, ya sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Baiklah, pada hari ini sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada hari ini, dan saya minta maaf telah mengganggu aktivitas sibuk pada hari ini. Baiklah, adapun acara saya di sini, saya sedang melaksanakan tugas calon guru penggerak, yaitu tentang desiminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Di mana di sini saya sudah membacakan satu modul yang terdiri dari modul titik 1 sampai dengan modul titik 4. Pada saat ini saya sedang melaksanakan aksi nyata tentang desiminasi budaya positif. Adapun bagian dari desiminasi yang pertama tentang budaya positif, disiplin positif, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan 3 restitusi. Adapun tujuan dari desiminasi ini yaitu yang pertama berbagi praktik baik tentang budaya positif, kemudian mewujudkan kolaborasi atau kerjasama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Lanjut, kita beralih ke budaya positif. Kenapa disebut dengan budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa dengan budaya positif. Karena suasana positif sangat mendukung terlaksananya pembelajaran yang produktif. Suasana positif akan membuat lingkungan belajar lebih menyenangkan, sehingga proses belajar dapat berjalan tanpa beban dan tekanan, melainkan keinginan dan kesadaran diri dalam diri peserta didik. Sehingga suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik, sehingga akan menjadi budaya positif peserta didik dan budaya positif bagi lingkungan di peserta didik. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai atau keyakinan dari kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sehingga murid menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua kita masuk dengan disiplin positif. Secara umum disiplin positif itu suatu pendekatan atau menerapkan disiplin dari anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tidak ada kekerasan yang dapat dihindari. Kemudian disiplin positif itu bagiannya yang pertama, tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan murid. Kemudian yang kedua, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan membuka rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman atau hukuman. Kemudian dengan terciptanya budaya positif, maka akan terbentuklah profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, bagian dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu merupakan bagian dari budaya positif atau yang tergolong ke dalam profil pelajar Pancasila. Dan kemudian yang ketiga kita masuk tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu keyakinan kelas. Sebenarnya kita harus mengetahui perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Bapak Ibu, siapa yang tahu apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Coba Bapak Yudi, apa perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu dibuat dari pihak sekolah, dari guru atau dari kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan antara murid dan guru yang ada di kelas tersebut. Ya, bagus. Jadi perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau kepala sekolah tanpa melibatkan peserta didik. Sedangkan keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat oleh peserta didik. Kita buat bersama-sama dengan peserta didik dan guru. Itu perbedaan dengan keyakinan dengan peraturan kelas. Sebagaimana kita ketahui tadi, keyakinan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Itu merupakan pengertian dari keyakinan kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas. Apa bagian-bagian dari pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sedikit agar siswa memahaminya. Kalau terlalu banyak mungkin susah siswa untuk memahaminya. Kemudian sesuaikan dengan kondisi sekolah kita atau dalam kelas kita. Bagaimana kondisi sekolah kita dan keadaan dalam kelas kita. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi tentang penampilan dari teman kami tadi, Rika Putriyanti, tentang diseminasi budaya positif dan tentang video pembelajaran berdiferensiasi tadi. Sangat bermanfaat bagi kami di SDN 01 Curukam, terutama bagi saya. Selama ini kami masih memakai pembelajaran yang lama dan tidak memerdekakan siswa. Dengan adanya diseminasi ini, kami mengetahui bahwa pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan murid dan harus memerdekakan murid. Dan kami sangat bangga dan semoga Rika Putriyanti dapat menyelesaikan CGP-nya dengan baik dan kami dapat mengikutinya kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.